Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas menerima kabar dari seorang teman lama, Ali, yang tinggal di sebuah desa di kaki gunung jauh di utara. Ali mengundangnya untuk datang mengunjungi dan menikmati keindahan alam pegunungan. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia merasa butuh sedikit waktu untuk menyegarkan pikiran dari hiruk-pikuk kota. Ia berkemas dan memulai perjalanan panjangnya dengan berjalan kaki. Perjalanan ke desa Ali memakan waktu beberapa hari. Di sepanjang jalan, Abu Nawas bertemu dengan berbagai macam orang dan menghadapi berbagai situasi yang menguji kecerdasannya. Salah satunya adalah ketika ia bertemu dengan sekelompok pedagang yang sedang kebingungan karena kehilangan salah satu ekor unta mereka. Abu Nawas, syukurlah kau di sini. Kami kehilangan salah satu unta kami. Apakah kau bisa membantu kami menemukannya? Tanya salah satu pedagang. Dengan senyum penuh percaya diri, Abu Nawas berkata, coba ceritakan padaku, di mana kalian terakhir kali melihat unta itu? Pedagang itu menunjuk ke arah sebuah bukit kecil di kejauhan. Abu Nawas berjalan ke arah bukit itu dan mulai mengamati sekitarnya. Tidak lama kemudian, ia menemukan jejak kaki unta yang mengarah ke sebuah hutan kecil di dekat sana. Dengan mengikuti jejak tersebut, Abu Nawas berhasil menemukan unta yang hilang dan mengembalikannya kepada para pedagang. Setelah menerima banyak ucapan terima kasih dan hadiah kecil dari para pedagang, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di desa Ali. Desa itu terletak di kaki gunung yang megah, dengan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang segar. Ali menyambut Abu Nawas dengan hangat dan mengajaknya berkeliling desa. Mereka menghabiskan waktu berbicara tentang masa lalu dan tertawa mengenang kejadian-kejadian lucu yang pernah mereka alami bersama. Ali juga mengajak Abu Nawas untuk mendaki gunung dan menikmati pemandangan dari puncaknya. Keesokan harinya, mereka memulai pendakian. Jalan menuju puncak gunung cukup menantang, tetapi Abu Nawas menikmati setiap langkahnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang tampak kebingungan. Kalian bisa membantu saya. Saya kehilangan arah dan tidak tahu jalan kembali ke desa saya, kata kakek itu. Abu Nawas dan Ali setuju untuk membantu kakek tersebut. Dengan pengetahuan tentang daerah itu yang dimiliki Ali, mereka berhasil membawa kakek itu kembali ke desanya. Kakek itu sangat berterima kasih dan memberikan mereka beberapa buah segar sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Abu Nawas dan Ali melanjutkan pendakian mereka. Saat mereka mencapai puncak gunung, mereka disambut dengan pemandangan yang luar biasa. Dari atas sana, mereka bisa melihat seluruh desa di kaki gunung dan hamparan hutan yang luas. Abu Nawas merasakan kedamaian yang luar biasa dan berpikir betapa berharganya momen seperti ini dalam hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya, Abu Nawas menikmati waktunya di desa Ali. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, berbicara, tertawa, dan menikmati keindahan alam. Ketika saatnya tiba untuk kembali ke Baghdad, Abu Nawas merasa segar dan penuh semangat. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merenungkan semua pengalaman yang ia alami selama perjalanan. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kecerdasan dan kelicikan, tetapi juga tentang kebaikan hati, persahabatan, dan menikmati keindahan alam. Perjalanan Abu Nawas tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan tebing-tebing curam. Namun, dengan kecerdikan dan ketabahannya, ia berhasil mengatasi semua rintangan. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Abu Nawas sampai di sebuah gua di tengah gunung. Gua tersebut terlihat misterius dan angker. Meskipun begitu, rasa penasarannya mendorong Abu Nawas untuk memasuki gua itu. Ia menyalakan obor yang dibawanya dan perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin dingin dan sunyi. Tiba-tiba, Abu Nawas mendengar suara gemuruh yang datang dari kedalaman gua. Dengan keberanian yang luar biasa, Abu Nawas terus melangkah maju. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan tersebut,
terdapat sebuah patung besar yang terbuat dari batu. Di sekeliling patung itu, terdapat tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa ia pahami. Saat Abu Nawas mendekati patung tersebut, tiba-tiba patung itu bergerak dan berubah menjadi sesosok jin besar yang menakutkan. Jin itu menatap Abu Nawas dengan mata berkilat-kilat dan berkata, "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" Abu Nawas, meskipun terkejut, tetap tenang dan menjawab, "Aku hanyalah seorang musafir yang kebetulan lewat di sini. Aku tidak bermaksud mengganggumu." Jin itu tersenyum licik dan berkata, "Kalau begitu, kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau berhasil, aku akan mengabulkan 1 permintaanmu. Namun, jika kau gagal, kau akan menjadi tawanan di gua ini selamanya." Abu Nawas dengan percaya diri menjawab, "Baiklah, aku terima tantanganmu. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu mengajukan pertanyaan pertama, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Pikiran manusia. Karena dengan berpikir, kita bisa berada di mana saja dalam sekejap." Jin itu terkejut dengan jawaban Abu Nawas, namun ia melanjutkan dengan pertanyaan kedua, "Apa yang lebih berat dari gunung?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Keputusan yang berat dan tanggung jawab yang besar. Karena hal itu bisa membuat seseorang terpuruk lebih dari sekedar beban fisik." Jin itu semakin kagum, namun ia masih memiliki 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir, apa yang lebih luas dari lautan? Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hati manusia yang penuh kasih sayang dan cinta. Karena dengan cinta, kita bisa merangkul seluruh dunia." Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, Jin itu tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Sebagai penghargaan atas kecerdasanmu, aku akan mengabulkan 1 permintaanmu." Abu Nawas berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingin kau memberiku pengetahuan yang bermanfaat untuk membantu orang-orang di sekitarku." Jin itu tersenyum dan berkata, "Permintaanmu sangat mulia. Aku akan memberimu buku yang berisi segala pengetahuan yang kau butuhkan." Jin itu kemudian memberikan sebuah buku kuno yang penuh dengan berbagai ilmu pengetahuan. Setelah itu, jin itu menghilang dan gua itu kembali sunyi. Abu Nawas keluar dari gua dengan hati yang gembira. Dengan buku ajaib itu, Abu Nawas pulang ke desanya dan mulai membagikan pengetahuan yang ia peroleh kepada orang-orang di sekitarnya. Kisah Abu Nawas dan jin di gunung ini menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia menjadi seorang yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Berkat pengetahuan yang ia dapatkan dari jin, Abu Nawas mampu membantu banyak orang dan membawa perubahan positif di desanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.